Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kerucut pengalaman Edgar Dell dengan menggunakan media chat. Namun, sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari kelompok 6 sendiri itu ada Mata Yuniar dengan NPM 1921654042, kemudian ada Syasha Sitohang dengan NPM 1921654043, dan terakhir ada Gina Alamsyah dengan NPM 1921654044. Disimak ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada pengertian kerucut pengalaman oleh Edgar Dell. Kerucut pengalaman oleh Edgar Dell adalah kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh. Begitupun sebaliknya, semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan siswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kerucut pengalaman Edgar Dell yang diklasifikasikan berdasarkan nilai persentasenya. Untuk yang pertama ada di tingkatan paling atas, yaitu ada baca yang memiliki tingkat daya serap 10% dari total pembelajaran. Kemudian yang kedua ada dengarkan, yaitu 20% dari total pembelajaran. Kemudian lihat gambar atau diagram, lihat video atau film, dan lihat demonstrasi memiliki daya serap 30% atau daya ingat 30% dari total pembelajaran. Kemudian terlibat dalam diskusi itu 50% dari total pembelajaran. Kemudian menyajikan atau presentasi yaitu 70% dari total pembelajaran, dan bermain peran, melakukan simulasi, juga mengerjakan hal yang nyata memiliki daya serap atau daya ingat 90% dari total pembelajaran. Selanjutnya yaitu rincian dari kerucut pengalaman oleh Edgar Dell. Yang pertama itu ada baca. Itu baca memiliki tingkat daya 10% yang diingatnya dari total pembelajaran. Kemudian untuk mendengarkan ada 20%. Kemudian lihat gambar atau diagram ada 30%. Selanjutnya ada lihat video atau film 30%, lihat demonstrasi 30%, terlibat dalam diskusi 50%, menyajikan atau presentasi itu 70%, untuk mengerjakan hal yang nyata itu 90%, melakukan simulasi 90%, juga mengerjakan hal yang nyata itu memiliki tingkat daya serap atau tingkat daya ingatnya 90% dari total pembelajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu ada baca 10%, kemudian dengar 20%, dan lihat gambar itu 30%. Pada tingkatan ini, penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Pembelajar masih sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Kemudian untuk diskusi 50% dan presentasi 70%. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah diberikan suatu bentuk permasalahan, sehingga pembelajar aktif berpikir tentang permasalahan tersebut. Pembelajar masih sebagai partisipan, karena masalah yang diberikan masih berupa permasalahan yang konkret. Kemudian ada bermain peran, bersimulasi, dan melakukan hal yang nyata. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat, turun langsung dalam mengamati sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahamannya pun lebih besar dan mempunyai daya serap 90% dari total pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai baca. Dalam kerucut pengalaman Edgar Dell, pengalaman melalui membaca ketika seseorang hanya belajar dengan membaca buku saja, maka hanya 10% saja materi dari buku tersebut hanya dapat diingat, karena pembelajar hanya berperan sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Selanjutnya melalui dengar atau mendengarkan. Dalam kerucut pengalaman Edgar Dell, pengalaman melalui dengar seperti pengalaman
melalui radio tape recorder yang sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan gambar hidup, sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Dengan hanya mendengar, daya ingat yang siswa dapat hanya 20%. Selanjutnya, melalui lihat gambar atau diagram, demonstrasi, dan video atau film. Yang pertama, melalui lihat gambar atau diagram. Pengalaman melalui lambang-lambang visual seperti gambar grafik dan bagan sebagai alat komunikasi lambang visual dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Dengan melihat gambar atau diagram ini bisa menyerap 30% dari materi yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua, melalui lihat demonstrasi. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Jika dalam drama siswa terlibat secara langsung dalam masalah yang dipelajari, walaupun bukan dalam situasi nyata, maka melalui pengalaman demonstrasi ini, siswa hanya melihat peragaan orang lain. Dengan melihat atau melakukan demonstrasi, siswa dapat menyerap sebesar 30% dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, lihat video atau film. Dalam hal ini, gambar hidup atau film merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dengan kecepatan tertentu. Dengan melihat video atau film, siswa dapat menyerap sebesar 30% pula dari materi yang dipelajari. Untuk yang selanjutnya, yaitu terlibat dalam diskusi. Pengalaman melalui terlibat langsung dalam diskusi, pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok sehingga antar pembelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. Pada tingkat diskusi, bersimulasi dan melakukan hal nyata, kemampuan yang didapatkan merupakan kemampuan yang paling tinggi. Karena pada tingkat ini, pembelajar pada dasarnya berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mempunyai tambahan pengalaman, pengetahuan serta wawasan yang lebih luas, sehingga memancing pengalaman belajar dengan pemahaman dan daya ingat yang tinggi. Untuk yang selanjutnya, ada bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Dalam kerucut pengalaman Edgar Dale, bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata mampu menyerap 90% dari materi pembelajaran. Yang pertama ada bermain peran atau pengalaman melalui drama. Pengalaman melalui drama yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama atau peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan bermain peran, pengalaman melalui drama, siswa dapat menyerap sebesar 90% dari materi. Yang selanjutnya ada melakukan simulasi atau pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. Dengan melakukan simulasi atau pengalaman tiruan, siswa dapat menyerap sebesar 90% dari materi. Dan yang terakhir ada melakukan hal yang nyata atau pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Dengan melakukan hal yang nyata atau pengalaman langsung, siswa dapat menyerap 90% dari materi. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale oleh kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.